Kita pantun dulu. Kita pantun dulu yuk. Kita pantun dulu yuk. Jangan lupa bilang cakep ya. Sunyi sepi di malam kelam, mantap langit tak bertuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kita tes semangat dulu ya. Semangat. Pemimpin. Anggota. Wah, semangat sekali ya. Perkenalkan, saya Naura. Dan saya Akila dari kelas KB Seven Nauking. Kami akan membantu acara literasi pagi ini. Pertama-tama saya akan mengenalkan tokoh-tokoh. Aska sebagai Soekarno, Rasyad sebagai Muhammad Hatta, Catra sebagai Sayuti Melik, Kamil sebagai pengibar bendera, Fabian sebagai Laksamana Maeda, Fikar sebagai Soekarni, dan Damia sebagai Fatmawati. Pagi ini kami akan menampilkan ilustrasi perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam membuat dan menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak perlu lama-lama, langsung saja. Ini dia penampilan dari kami. Selamat menyaksikan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang. Sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai, mulai dari bangsa Jepang. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Kekurangan makanan, pakaian, beserta kejam paksa yang menyiksa rakyat Indonesia. Melihat penderitaan ini, tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ratu Kamu, dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berjuang memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia yang gagah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, markas militer tentara Jepang pada saat itu sedang dalam kekhawatiran yang luar biasa karena bom atom dari Amerika menjatuhi kota Nagasaki di Jepang. Amerika memaksa tentara Jepang untuk menyerang kepada Amerika sehingga tentara Jepang menyerah dan kalah tanpa syarat pada tentara Amerika. 16 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, tempat kediaman Soekarno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Soekarno mengenai proklamasi kemerdekaan. Para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda melakukan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno Hatta dan membawa mereka ke Teklong. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dan Soekarno mengunjungi rumah Laksamana Maeda untuk meminta perlindungan dan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itulah Laksamana Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, mendukung Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dan mendukung bangsa Indonesia.
kekalahan Jepang dianggap waktu yang paling tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang untuk memenuhi janjinya. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarni, Sayuti Meli untuk merumuskan naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi kemerdekaan disusun, barulah teks tersebut diserahkan pada Sayuti Meli untuk diketik dan disebarkan kepada rakyat Indonesia. Selama pengetikan tersebut, terdapat beberapa perubahan pada teks autentik yang telah disetujui bersama. Akhirnya, hari Jumat, bulan Ramadan, pukul 5 pagi, fajar 17 Agustus 1945, memancar di ufuk timur, embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi hingga dini hari, mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di Rumah Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 pagi. Menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana di Jalan Kebangsaan Timur 56 cukup sibuk. Ada yang mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara, satu tiang bendera dari bambu. Bendera yang digahi dengan tangan oleh Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Muhammad Hatta dan Soekarno keluar rumah dengan pakaian putih-putih untuk melakukan upacara proklamasi. Upacara itu berlangsung sederhana saja, tanpa protokol, serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus 100 tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam mengadakan musyawarah dengan pembuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi, insya Allah. Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil mengibarkan sama-sama merah putih. Kemerdekaan Indonesia. Bunyi genderang membakar semangat, berdarah dalam dada kemerdekaan. Jiwa dan ragamu berirama, tangan ajal mendekat. Kayuku di tanah ini ku pijak, kaki berdarah kemerdekaan demi generasi. Semangatku tetap berkobar, di negeriku kibarkan bendera merdeka pun berkibar, di negeriku yang penuh harapan. Syukur kepanjatkan, merah putih telah berkibar dari dada Indonesia.
Dan ini untuk mele ya. Aku lagi Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam dengan penuh kehidmatan. Sekalipun sangat sederhana, namun ia telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jabatan-jabatan berhubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Mereka berusaha menyebarluaskan gema proklamasi itu ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Itulah penampilan dari kami. Selanjutnya kita akan melaksanakan kuis.
semangat dulu ya, semangat. Pemimpin. Anggara. Tepuk tangan dulu ya sekali lagi. Selanjutnya kita akan melaksanakan. Nanti kalau aku tanya, tunggu aku bilang 1, 2, 3 dulu ya, baru angkat tangan. Pertanyaan pertama. Naskah proklamasi pertama kali dibacakan di mana? 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Aisyah. Maju Aisyah. Di Rumah Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56. Benar. Boleh pilih hadiahnya. Pertanyaan kedua, siapa yang mengetik naskah proklamasi? 1, 2, 3. Ulang. Ini tangan. 1, 2, 3. Caira. Ya. Pertanyaan ketiga, siapa yang membacakan naskah proklamasi pertama kali? 1, 2, 3. Ulang. Jangan angkat tangan dulu ya, sebelum aku bilang sebelum. 1, 2, 3. Kaila 5B. Pertanyaan keempat, siapa yang menjahit bendera merah putih atau bendera Indonesia? Tanya. Turunin duluan. 1, 2, 3.
kepanjangan dari PPKI. Satu, dua, tiga. Bagi. Kepanjangan dari PPKI. Satu, dua, tiga. Kaira. Kaira cowok. Cowok. Salah. Yusuf. Partai Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maaf ya Kaira. Maaf. Salah. Sekian penampilan dari kami. Terima kasih atas perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.